Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru tidak hanya bertugas sebagai unit pemadam kebakaran di Kota Mertua, namun Damkar Pekanbaru juga berperan dalam melakukan upaya penyelamatan non-kebakaran seperti mengusir hewan liar dari rumah, penyelamatan kucing masuk sumur, hingga pertolongan pemotongan cincin di jari warga. Mengikuti perkembangan situasi dan kondisi masyarakat serta didukung dengan peraturan pemerintah yang terbaru, maka saat ini Damkar Pekanbaru tidak lagi hanya menjadi unit pemadam kebakaran rumah dan gedung. Namun peran Damkar juga lebih luas dari yang diketahui masyarakat sebelumnya. Seperti halnya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru. Dinas ini tidak lagi hanya sebagai unit layanan pemadam kebakaran semata. Namun kini Damkar Pekanbaru telah bertransformasi menjadi dinas yang juga melakukan upaya penyelamatan non-kebakaran. Saat ini Damkar Pekanbaru telah melayani laporan masyarakat seperti penanganan pertolongan serangan lebah dan tawon. Tidak itu saja, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru juga seringkali menerima laporan dan permintaan dari masyarakat untuk mengusir binatang buas yang masuk ke dalam rumah mereka, mulai dari ular hingga biawak. Selain itu, Damkar juga seringkali melakukan penyelamatan terhadap warga yang kesulitan melepas cincin di jari mereka. Misi penyelamatan inilah yang menjadi tugas lain dari Damkar selain misi pemadaman api kebakaran. Bahkan Damkar telah membentuk relawan kebakaran serta memiliki nomor panggilan darurat hingga aplikasi yang memudahkan masyarakat membuat laporan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Burhan Gurning menjelaskan, jika Damkar saat ini jauh lebih luas layanannya dibanding Damkar dulu. Damkar saat ini telah memiliki tim rescue khusus yang bisa melakukan penyelamatan non-kebakaran mulai dari korban kecelakaan mobil, korban bencana alam, orang tenggelam, hingga pohon tumbang. Bahkan kasus penyelamatan non-kebakaran yang dilaporkan warga Pekanbaru, angka pelaporannya menjadi yang tertinggi dibanding dengan kasus kebakaran itu sendiri.
Damkar begitu ya kan, masyarakat taunya untuk pemadaman saja, mungkin barangkali sebagian masyarakat yang tahu mungkin bisa disampaikan apa saja sih tugas sebenarnya. Ya, terima kasih. Jadi tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 2014 ya, itu jelas sub urusan pelayanan dasar ya, sub urusan wajib pelayanan dasar. Jadi damkar penyelamatan ini sama dengan pendidikan, kesehatan, kemudian sosial, PUPR dan Perkim. Nah, kita ada di sana. Jadi ini harus dibenahi karena dari pelayanan wajib dasar ini kan itu kan prioritas kepala daerah. Nah, di dalam sub urusan kebakaran itu waktu kita menangani proses pemadaman ya, terjadi 65 termasuk evakuasi penyelamatan. Nah, jadi evakuasi penyelamatan itu di situ sekarang makanya kita punya rescue. Ya, ada grup rescue kita yang siap memberikan pertolongan kepada masyarakat kita kejadian yang non kebakaran, terjebak, termasuk mobil terbakar, ada buaya, ada ular, ada tawon, ada lebah, ada yang terjepit, ya, termasuk cincin tak bisa dibuka, tutup panci yang masuk kepala anak, atau mungkin kucing yang masuk sumur. Nah, semuanya itu kita tangani, ya, termasuk orang tenggelam kita bekerja sama dengan SAR. Nah, di situ kehadiran kita. Jadi di PP kita yang terakhir 2016 itu dulunya kan tugasnya hanya proses pemadaman dan penyelamatan korban yang diakibatkan oleh kebakaran itu. Nah, sekarang kita nggak meluas, ya. Maka tadi saya katakan dari jumlah kebakaran yang kita tangani saat ini jauh lebih besar penanganan yang kita tangani yang non kebakaran, yaitu evakuasi penyelamatan tuh. Karena dimanapun kejadian, seperti kemarin ada tawon lebah di gubah masjid itu, anggota kita turun, ya, supaya masyarakat sana nyaman. Atau mungkin ada di pohon yang besar, anggota kita turun. Nah, di mana-mana. Jadi itu kita minta ke masyarakat segera laporkan ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Kita ada aplikasi, ada WhatsApp, ada panggilan 112 emergensi, dan ada panggilan khusus damkar melalui telepon biasa. Ini kalau bisa sedikit apa yang membedakan damkar dulu dengan damkar sekarang, Pak Kadis? Nah, damkar dulu dengan damkar sekarang, kalau damkar dulu kan tugasnya adalah memadamkan api dan menyelamatkan korban yang diakibatkan oleh api itu. Nah, sekarang bukan sampai situ. Namanya urusan evakuasi penyelamatan kita harus hadir, ya. Kalaupun itu bukan kebakaran. Nah, semuanya. Orang tenggelam kita juga turun, ada pohon tumbang kita juga turun. Nah, semuanya. Termasuk itu sebelum tadi mobil yang terbakar mungkin butuh alat kita untuk memotong gitu. Semuanya. Makanya pelan-pelan seluruh fasilitas kita benahi. Secara teknis pelaporan sekarang, apa yang membedakan dulu dan sekarang? Nah, kalau dulu kan kita pakai manual. Jadi HT kita itu telepon, laporkan masyarakat gitu kan. Nah, sekarang dengan panggilan 112 kan sudah bisa langsung Pak emergency. Kemudian kita punya WhatsApp. Nah, kemudian kita punya aplikasi. Jadi ada 4 jalur ya yang kita pakai. Kalau dulu kan hanya telepon manual. Nah, dengan adanya 4 jalur ini memudahkan masyarakat itu memberikan laporan kejadian gitu. Dari data Damkar Pekanbaru tahun 2023, sejak Januari hingga April lalu, jumlah laporan masyarakat yang masuk meminta pertolongan non-kebakaran berjumlah 118 laporan. Laporan yang masuk diantaranya pohon tumbang, serangan lebah, tawon, ular dan biawak masuk rumah, hingga pertolongan pelepasan cincin di tangan. Untuk itu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru menghimbau masyarakat Kota Pekanbaru
agar dapat memanfaatkan layanan non-kebakaran yang telah disiapkan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru. Hanya dengan menghubungi call center 112 atau lewat WhatsApp dan juga line telepon, maka warga akan mendapatkan pelayanan penyelamatan dari pemerintah. Billy Pranata, Tejo Sudiro, Ceria TV melaporkan.